Ada satu orang ketemu saya baru-baru ini dan dia nanya, Pak Gede gimana caranya supaya bisnis saya sukses dan berkembang karena udah bisnis 10 tahun tapi omsetnya gitu-gitu aja, nyari ordernya tetap susah dan segala macamnya. Saya bilang gini, bisnis tuh harus fokus Pak. Kalau fokus pasti jadi. Saya bilang kayak gitu sesuai dengan yang saya sering bilang kan di YouTube channel ini. Kalau bisnis harus fokus, harus kacamata kuda, harus satu aja gitu. Nah dia bilang, Pak Gede saya udah bisnis 10 tahun dan bisnis saya cuma satu aja. Tapi kenapa bisnisnya kayak gini-gini aja? Saya udah fokus Pak, saya udah gak ada bisnis lain, saya kacamata kuda. Jadi terus saya pikir oh bener juga ya. Tapi gini, yang dimaksud dengan bisnis fokus itu bukan cuman artinya kamu datang ke kantor, kamu kemudian mikirin, kenapa ya kok order gak naik-naik ya, kok order gak datang-datang ya, kok hidup gini-gini aja ya, kok karyawan gak nambah-nambah ya, kok klien itu-itu aja ya. Gak gitu men. Jadi gini loh, ini saya sambil jalan ya karena ini view-nya asik banget. Nah jadi gini, yang namanya bisnis harus fokus itu gak cuman kita datang ke kantor habis itu kayak bengong mikirin kenapa susah banget, bukan gitu. Jadi yang namanya fokus itu adalah kita menggeluti satu bisnis yang kemudian kita terus berpikir gimana caranya meningkatkan bisnis kita, membesarkan bisnis kita. Itu beda banget loh dengan kita mempertanyakan kenapa kok bisnis susah banget. Maksudnya gini, misalnya kamu satu bisnis deh, bengkel mobil misalnya. Kamu punya bisnis bengkel mobil. Kamu pengen, sekarang mungkin kapasitas bengkelmu kecil, cuman bisa buat ngerjain 1-2 mobil. Dan kamu pengen punya bengkel yang muat langsung 10 mobil, 20 mobil. Kamu pengen punya 10 cabang, 100 cabang. Bingung gimana caranya, karena satu bengkel aja gini doang. Kan itu permasalahannya. Nah, jawabannya simple. Pertanyaan saya adalah ketika kamu lagi di kantor, lagi di workshopmu, lagi di bengkelmu, kamu ngapain? Gitu aja. Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Kalau misalnya jawabannya adalah, wah, saya di bengkel merenung, kenapa bengkel saya gini-gini aja? Ya udah, akhirnya hidupmu gitu-gitu aja, bisnismu gitu-gitu aja. Gimana kalau mulai dirubah mindsetnya? Dirubah maksudnya gini. Kamu lihat misalnya kompetitormu deh yang paling besar siapa? Siapa kompetitormu yang paling besar? Dan kamu mulai lihat apa yang mereka lakukan yang berbeda dengan yang kamu lakukan di bengkelmu. By the way ini gak cuma bengkel ya, kamu punya restoran, kamu punya apa aja deh, punya bisnis tas custom apapun sama. Prinsipnya sama. Kamu lihat kompetitormu yang paling besar, pelajari mereka, apa yang mereka lakukan yang berbeda dengan yang kamu lakukan. Dan apa yang kamu bisa tiru dari mereka. Saya suka dengan ilmu ATM ya. ATM itu artinya amati tiru mentah-mentah. Selama tidak melanggar hukum, it's okay, gak apa-apa gitu kan. Tiru aja, apa yang mereka lakukan yang berbeda dengan yang kamu lakukan sehingga mereka bisa menghasilkan penjualan lebih besar, bisnisnya lebih gede, kliennya lebih banyak. Kalau kamu udah tahu gimana caranya, kamu tiru. Itu yang kamu lakukan. Lalu kemudian akan ada satu titik di mana, wah gila, bener-bener stuck nih, nggak ngerti harus ngapain. Di sana kamu belajar. Belajar dari siapa? Dari orang, dari pengusaha. Karena kita ngomong konteksnya bisnis ya. Kamu harus belajar dari seorang pengusaha yang udah ada di level yang ingin kamu capai. Jadi kalau misalnya bisnismu adalah bengkel mobil dan kamu sekarang omsetnya anggap aja misalnya 30 juta per bulan, 1 juta sehari ya. Kamu pengen omsetnya naik 100 kali lipat, 3 miliar per bulan. Gimana caranya? Belajarlah sama yang punya bengkel yang levelnya udah 30 miliar per bulan. Dia bisa tuh ngajarin gimana caranya sampai di 3M per bulan. Dan ya kamu bisa aja nanya, Pak kalau saya pengen kayak Bapak 30M sebulan gimana ya? Dia mungkin mau, mungkin gak mau ngasih tahu gitu loh. Kecuali kalian berpartner atau ya whatever lah mekanismenya. Cuman
kamu harus belajar dari yang terbaik. Belajar dari, cari mentor. Cari mentor yang bisa bantu kamu naikin levelmu. Cari coach bisnis. Seorang coach belum tentu sudah melakukan apa yang kamu lakukan. Dan belum tentu juga bisa melakukan lebih baik daripada kamu bisa melakukan bisnismu. Karena seorang bisnis coach, tugasnya adalah bagaimana kamu bisa memaksimalkan apa yang kamu miliki. Itu seorang bisnis coach. Beda dengan mentor ya. Kalau mentor itu syaratnya adalah ya dia udah ada di level yang kamu ingin capai. Itu kalau mentor. Kalau coach, dia punya kemampuan untuk kamu bisa memaksimalkan potensimu. Itu dua hal yang berbeda ya. Kamu belajar dari siapa? Dua-duanya. Cari coach, cari mentor. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga kamu bisa memaksimalkan potensi bisnismu. Itulah yang namanya fokus. Jadi fokus itu bukan kayak tiap hari datang ke kantor, duduk merenung gitu kan. Bukan, itu bukan fokus namanya. Fokus itu bukan serta-merta tidak punya bisnis lain. Ya itu bagian dari fokus, tapi gak cuma itu aja. Fokus itu artinya kita terus menggali apa yang bisa dilakukan. Dan kamu bisa jawab pertanyaan ini gak? Misalnya kamu merasa kamu udah fokus di bisnismu, kamu bingung kenapa kok bisnisnya gini-gini aja ya. Coba jawab pertanyaan ini. Kamu merasa kamu udah melakukan segalanya belum dalam bisnismu? Kalau misalnya kamu merasa yakin, seyakin-yakinnya dari lubuk hati kamu yakin bahwa saya sudah melakukan segalanya yang mungkin di dalam bisnis saya, tapi bisnis saya masih gini-gini aja. Saya udah dimentorin sama Bill Gates misalnya, bisnisnya IT kan. Misalnya kamu bisnisnya IT nih, lalu kemudian saya udah dimentorin sama Bill Gates, saya udah makan malam sama Bill Gates setiap bulan sekali gitu. Terus kamu juga udah belajar dari yang terbaik, kamu udah tahu jurus-jurusnya, kamu udah coba di tempatmu, tapi kemudian masih belum jalan bisnisnya, masih gitu-gitu aja gitu. Kalau misalnya kamu ada di dalam sebuah kondisi di mana kamu bener-bener dan kamu bener-bener yakin kamu udah melakukan semuanya, kamu nggak bohong ya, kamu bener-bener sejauh matamu memandang kamu udah melakukan semua dan memang belum berhasil, ya mungkin ada sesuatu yang bikin kamu memang ya belum jalannya aja. Ada yang bilang ini karma lah, ada yang bilang jalan Tuhan lah, ada yang bilang takdir lah. Cuman itu kita simpan buat lain video ya. Di video ini saya nggak mau ngomongin soal karma, takdir dan segala macamnya. Meskipun saya percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi gini, kamu harus yakin bahwa apapun yang kamu lakukan itu tidak akan ada yang terbuang. Artinya gini, semua usaha, semua effort yang kamu lakukan saat ini pasti akan terbayar. Pasti akan terbayar. Kalau tidak terbayar sekarang, di bisnismu yang sekarang, mungkin nanti. Mungkin ya. Kalaupun kamu tidak bisa merasakan dampaknya sekarang, it's okay. Karena yang namanya effort, energi, work done, atau hal-hal yang sudah kamu lakukan, usaha-usaha yang kamu lakukan, itu tidak akan sia-sia. Percaya sama saya, nggak akan sia-sia. Sama seperti seorang karyawan yang ketika digaji 5 juta tapi ngasih value-nya 500 juta untuk kantornya, meskipun gajinya tidak dinaik-naikin sama kantornya, itu nggak akan sia-sia. Minimal dia akan dibajak oleh kantor lain untuk kerja di tempatnya dan diberikan gaji jauh lebih baik. Jadi keep doing, jalan terus, berikan yang terbaik. Tapi sebagai seorang yang harus meningkatkan kualitas SQ-nya atau spiritual quotient-nya atau kecerdasan spiritualnya, kamu harus paham bahwa apa yang dalam kontrolmu itu adalah effortmu, adalah usahamu. Selama kamu udah memberikan yang terbaik, next step-nya adalah kamu ikhlaskan pekerjaanmu, kamu relakan pekerjaanmu, kamu udah berikan yang terbaik, kamu udah execute sebisamu, belajar dari yang terbaik, bekerja dengan yang terbaik, berpartner dengan yang terbaik, dan hasilnya belum datang, it's okay. Mungkin gak sekarang, mungkin nanti, at one point kamu akan mendapatkan hasilnya. Percaya sama saya, karena hukum alam ini, tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang terbuang. Apapun yang kamu tanam pasti akan kamu dapatkan. Oke? Yang penting kamu berusaha yang terbaik, lakukan yang terbaik, give everything you've got, dan let it go. Karena akan ada
sesuatu di luar sana yang menentukan 1%-nya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Thank you.